Nah, FJ40 atau Land Cruiser seri 40 ini sudah menjadi keluarga kita itu lama banget. Dari mulai belajar nyetir sampai dengan balap, sampai dengan saat ini kita kadang-kadang kalau Jambore TLC itu selalu nyalain mobil terus pakai FJ40. FJ40 itu menurut saya paling enak adalah dipakai untuk memorize atau mengenang masa lalu lah. Jadi kalau naik FJ40 rasanya FJ40 itu nggak boleh hilang. Salah satunya contoh mesin 2F-nya. Setirnya harus setir gede itu kan. Setir. Kalau yang paling enak nyaman dipegang setir kepiting yang tahun 81, 82. Terus joknya itu juga harus joknya FJ40 biar rasanya kan dia nggak bisa senderan, harus tegak gitu ya. Posisi pedal-pedal itu nggak boleh dirubah. Nah itu rasa FJ40 itu yang memorize, yang mahal menurut saya. Cerita mesin itu kita pakai FJ40, mesinnya 2F, ada 1F, ada 2F. 2F dibagi-bagi, dalamnya ternyata macam-macam, mulai dari tahun sebelum 81, terus tahun 81, 82 itu ada perbedaan sedikit ternyata. Itu kita tahu setelah di 2008 kita mulai bikin mobil tubular balap. Tubular balap adventure off-road waktu itu masih jadul banget, masih pakai sasis 2F, hardtop, mesinnya 2F. Gimana caranya untuk balap? Pikiran saya waktu itu saya mau bikin mobil sendiri 2008, 2009 harus ikut balap, gitu kan. Mulai dari awal hanya dikasih mesin sama sasis sama bapak saya. Akhirnya tak bangun satu-satu. Untuk yang lain kita bahas lain lah. Untuk mesin kita coba ceritain. Mesin ini 2F itu tak bongkar total. Waktu itu hardtopnya masih ada, atau biru saya. Tak bongkar total, tak liatin mesinnya 2F tahun 81. Kita bongkar total, kita crack asnya. 2F itu crack asnya harus balance ternyata. Jadi blueprint crankshaft itu dari crankshaft, flywheel, deck group, poli depan itu harus dibalance bener 0 sampai benar-benar bagus, baru mesin itu akan enak. Terus clearance metal itu ternyata gapnya harus benar-benar pas. Terus ya zaman dulu masih teknologi jadul, mau racingin atau nggak racing lah, mau mengembalikan ke performa standarnya hardtop. Stang piston kita timbang satu-satu sama pistonnya, gap piston dengan buring itu bulat gitu, diameter bawah sama atas pasti beda. Itu bedanya berapa, kita cari data literatur, kita bikin seorisinal mungkin. Habis itu cylinder head ini kita bisa otak-atik, kita coba, kita hitung rasio kompresinya terlalu rendah untuk balap. Waktu itu kita papas 1,8 mili. Kalau 1,8 mili camnya gimana? Camnya beli racing nggak ada di Amerika, Clifford segala macam, tapi susah kan masukinnya waktu itu. Terus kita bikin desain cam supaya compression rasionya pas. Wah, habis berapa cam waktu itu sama compression rasionya. Terus clapnya mau diganti racing nggak ada, akhirnya clap standar dibikin triangle valve, dikurangin bobot-bobotnya, disamain, ratain. Pair clap cobain pair clap apa aja, sampai terakhir dapat pair clap yang bagus itu yang punya aslinya, tetap the bestnya aslinya. Terus porting polish pasti kan, bikin header, terus karburator sampai di titik susah setel karburator. Akhirnya kita cari informasi dari luar, apa sih pengganti karburator itu. Karena mesin udah oke nih, 2009 mesin itu juara nasional waktu itu. Sangat bukan ya, mesin 2F itu menurut saya torsinya bagus banget. Pernah 2009 juara nasional, 2010 ganti main tim kita juara 2 overall. Terus akhirnya ada teman saya Mas Edi dari Tuban, itu
dia punya simpenan mesin 3F, teknologi generasi setelah 2F. Artinya secara data HP-nya lebih tinggi. Dikasihkan saya karena kasihan, saya masih pakai mesin 2F. Mereka sudah pakai mesin JZ, mesin Cherokee, musuh-musuhnya mesin diesel turbo gitu kan. Ternyata mesin 3F itu kita install langsung waktu itu. Tak coba, torsinya jauh sama 2F. Jadi susah bawanya, padahal HP-nya lebih tinggi. Kita bongkar, kita cek kenapa sih, padahal rasio kompresinya tinggi juga. Ternyata crank-asnya, crankshaft-nya itu enteng, terus dia untuk RPM tengah ke atas bagus, RPM bawahnya kurang. Akhirnya copot lagi, pasang 2F lagi. Gitulah. Jadi detail mesin 2F itu sampai delkonya kocak, setelan karburator gimana itu waktu itu ngerti kita. Lambat laun sekarang mobilnya masih, tapi masalah karburator ini nggak selesai. Beli karburator Hole 350 CFM, pasang enak tapi boros banget. Beli Weber nggak nemu juga settingannya. Akhirnya kita nyari data, coba iseng-iseng beli VTEC. VTEC itu adalah salah satu teknologi injection kit dari Amerika sana. Kita coba pasang. Nah, itu lagi mulai seneng, dan akhirnya itu tak pasang sampai sekarang di mobil saya. Jadi ngirit banget karena kita bisa setel AFR, air fuel ratio-nya optimal gitu, sama timingnya optimal. Cuman si VTEC sendiri dia masih R&D, jadi masih kadang-kadang ada error di software, kadang-kadang ini diperbaiki terus. Yang seri terakhir ini bagus, udah bagus. Ada yang lain, Edelbrock juga oke, tapi harganya lebih pricey, lebih mahal. Terus kita cerita ini, sekarang kita cerita mobilnya Pak Yulkarnain. Ini dari Pak Yulkarnain, itu dalamnya rumahnya itu Kalbar. Dia beli mobil di Bali, dari Bali dikirim ke Jogja dulu, suruh ngecekin. Ternyata kita dapetin mobilnya ya standar, habis dibangun gitu kan. Cuman banyak hal yang perlu disesuaikan atau dibenerin. Yang pertama adalah masalah suspensionnya kita modifikasi karena memang perdaunnya udah usia 40 tahun lebih ya. Mobil ini tahun 79. Terus pernya kita ganti punyanya Tough Dog. Karena Tough Dog itu datangnya adalah medium loadnya kayak Ome gitu, maka kita copot lembarannya, satu lembar depan belakang. Terus shocknya Tough Dog itu cocoknya untuk mobil yang beban gede, bebannya lebih berat karena dia foam shell shock, sama dengan Ome. Akhirnya cari yang lebih enak, kita pasang punyanya Vogue IPF. Ini sebenarnya Vogue-nya JK, Vogue-nya Jeep JK, IPF kita pasang di sini, jadi dia dapat nitrogen shock. Terus remnya sudah pakai disc brake depan, aslinya hardtop, cuman kurang pakem. Akhirnya si booster remnya kita upgrade punyanya Land Cruiser VX80, jadi udah enak. Mesin kondisinya kita datang memang udah 80% lah, udah mulai ngebos, tapi beliaunya masih coba dulu pakai, nggak apa-apa. Radiator kita ganti Koyorat biar oke, biar dingin. Terus modifikasi yang lain adalah di sektor kemarin itu worm steer-nya kocak. Biasa kan kalau hardtop worm steer udah mulai kita bongkar, kita repair, setirnya udah enak. Terus rem udah enak, sound systemnya kita pasang yang bagus. Ini sound systemnya pakai pakai 5.1 gitu, sound quality. Koharep yang pasang, temanku. Kita buka mesinnya. Nah, ini mesinnya. Ini kayak radiator Koyorat hardtop. Ini radiator yang oke banget lah, recommended sekali, harganya juga sangat murah. Terus yang paling utama adalah kita pasang upgrade performance engine, VTEC, selangnya braided sama DUI distributor. Jadi kalau pasang VTEC itu perhatiin banget delconya. Kalau delconya kocak dikit aja pasti error, karena dia nolnya geser-geser. Sebaiknya ganti delco baru, CDI minimal. CDI Cina nggak apa-apa karena hanya dipakai untuk pick up-nya aja. Kalau DUI the best lah.
pasang doi, kabel busi doi juga. Udah, ini mobil udah enak banget. Udah enak banget. Sekarang tinggal nanti kita akan geser ke Kalbar. Mobilnya Pak Zulkarnain ini sudah oke, bannya udah BFG, peleknya sudah dibikin gitu baru, tapi kesannya klasik. Looknya begini. Terus kita set per juga tingginya sesuai dengan ban BFG 285. Jadi tingginya pas banget lah fitmentnya. Fitmentnya tingginya mobil pas sekali. Sama knalpotnya kita ganti full system bikinannya kita dari stainless steel, jadi bikinannya metal craft itu 2,5 in untuk upgrade performance. Nah ini mulai dari knalpotnya mulai dari bawah headernya standarnya dia langsung 2,5 in full stainless. Nanti di detailnya ada di video ini. Kalau yang ini dua mobil ini udah kita dyno ya, dyno gila. Performance mesinnya di atas dyno itu hampir mendekati barunya dia, jadi 133 WHP di roda. Sangat oke lah. Kalau Pak Zulkarnain ini gearboxnya masih pakai 3 speed hardtop standar. Kalau ini sudah diganti 5 speed maju. Kita lihat ini juga pakai VTEC. Kemarin yang kita dyno kayaknya udah ada videonya di dyno. Nah kalau ini mesinnya kemarin kita overhaul karena memang sudah saatnya overhaul ya, karkasnya kena. Jadi karkasnya kena, begitu kita buka sudah oversize 75, undersize 75, dan kita cek di bubutan gitu, di balance ternyata dia bengkok 0,025. Nah akhirnya ganti crankshaft. Kita cari crankshaft yang benar-benar lurus, karena itu kunci mesin enak atau enggak. Tuh VTEC-nya juga sama. Udahlah enak banget, ini udah enak banget, remnya juga udah standar. Tinggal nanti ke depan mungkin beliau mau upgrade suspensi, tapi sementara ini dulu udah oke. Terus gearbox, jadi ini mesin gearbox paling ideal, mesinnya pakai 2F VTEC, gearboxnya 5 speed maju, punyanya FJ60. Jadi oke banget lah, ini paling nyaman. Aku seneng setelan mesin sama gearbox yang ini. Kalau yang itu lebih ke mobilnya original banget. Kalau gearboxnya kita ganti, itu rasa hardtopnya berkurang dikit. Karena gearbox 3 speed itu adalah apa ya? Salah satu yang tidak ternilai saat kita beli hardtop atau nyetir hardtop. Hardtop itu gitu. Ini ada hardtopnya temanku Mas Indra dari Semarang, habis direstorasi total. Dia barusan jadi nih restorasinya di Semarang juga. Terus kerjaan kita adalah benerin gearbox. Jadi gearboxnya standarnya adalah 3 speed, mau kita upgrade jadi 5 speed gearbox, sama final gear ratio. Final gear ratio-nya pakai 4,11. Ya ini juga pakai 4,11. Jadi enak banget lah, itu paling ideal menurut saya dengan ukuran ban ini ya, ukuran ban 285 ya. Terus ini lagi proses bikin, semoga jadi. Tapi ini mobil kemarin tak coba juga, setirnya nggak enak, sama mesinnya, karburatornya masalah. Nanti kita akan komporin pakai VTEC, suruh nyoba dulu, rasain dulu gimana. Kalau oke, baru kita pasang. Ini ada mobilnya Mas Bari 1F. Nah ini kita baru pertama kali mau pasang VTEC ke 1F. Kemarin sebelum kita pasang udah kita dyno, ada 60 HP kalau nggak salah. Besok kita pasang lagi VTEC, kita dyno lagi. Berapa sih peningkatan performa dari VTEC ini? Gitu. Terus ini ada hardtopnya bos saya. Ini hardtop custom full. Jadi udah dicet-cet gini dari Kendari. Kita cuman kerjaannya adalah over axle yang pertama, karena kita pasang install ban Maxxis 38 13,5 ring 15 ini Maxxis Cepi Crawler.
Ini kita pasang di pelek lebarnya 12 in karena mobilnya dimodifikasi overaxle tinggi banget. Overaxle-nya kita bikin, jadi teman-teman kalau butuh overaxle nggak usah bawa mobil sini, kitnya kita kirim bisa. Pernya pakai Allman-Emu, terus cycle-nya pakai Allman-Emu juga yang grazer gitu. Terus mobil ini juga di setup untuk sedikit off-road, jadi ada winch belakang. Winch belakangnya pakai VR Evo 8. Taruh di sini, knalpotnya full system pakai stainless steel dan Borla. Tadi tabungnya ada Borla, muffler tip-nya Borla. Gitu. Shocknya pakai Falcon. Falconnya JK juga kita pasang di sini. Sangat enak banget. Jadi sebelum pakai Falcon kita tuh butuh stabilizer. Tapi setelah pasang Falcon kita nggak butuh stabilizer. Jadi mengurangi sistem di suspensi itu sangat membantu ngurangin masalah lah kalau di mobil-mobil tua gini. Kita lihat dari sini. Ini mobil belum selesai total karena nambah-nambah terus pekerjaannya. Salah satu yang aku suka dari mobil ini adalah bumper depannya ARB asli. Looknya ARB itu bikin bumper bener-bener pas banget dengan desain bodinya. Terus pasang lampu pia LP570 sama winch Warren yang plasma ya, yang international sling 8274. Ini udah satu paket yang the best lah menurutku. Shocknya Falconnya bodinya 2 inch jadi bagus banget. Terus performanya bagus. Ini worm steer-nya pakai VX80. Jadi sistem overaxle-nya nanti dilihat Mas Uli. Cuman agak sayang dicat-cat warna putih, tapi ya seleranya beliau begitu. Sama electric four step. Ini ada electric four step-nya. Nanti mungkin bisa di ini Mas. Wah, ini electric four step-nya. Nah, karena mobilnya tinggi banget, kalau nggak pasang electric four step pasti istrinya marah kan. Terus engine masih standar, hanya pasang VTEC sama radiator Koyorat gitu. Oh iya, mobil ini juga dilengkapi final gear ratio yang udah diganti pakai 5,29737 sama ARB locker depan belakang. Jadi sebenarnya mobil ini performance off-roadnya udah advance. Winch 8274, akinya udah optima, alternator udah bagus, terus gardanya sudah pakai fan locker, bannya 38, ya udah tinggal off-road aja. Cuman masih bisa dipakai nongkrong-nongkrong. Ini yang belum selesai adalah pasang roll bar asli di dalam, inner roll bar, sama setup beberapa lampu tambahan. Nanti mungkin minggu ini udah selesai nih. Sabtu kita akan tes ke off-road gitu. Ini nanti tolong di foto dari jauh Mas, jadi biar kelihatan looks-nya. Overfender Sulawesi aku menurutku namanya, karena teman-teman Sulawesi paling seneng pakai overfender gini. Dicat Raptor, di finishing pakai Raptor. Oke lah, oke. Warna mobilnya juga oke. Tinggal nanti kita tes. Salah satu mobil legend yang banyak di koleksi teman-teman penggemar Jeep itu adalah Land Cruiser 40 series atau FJ40, VJ40, 45, 43, 42, 41 gitu kan. Itu kolektor item lah, dan hari ini harganya sangat mahal. Saranku untuk teman-teman baru yang mau memiliki hardtop, kasarannya ngomong kan, gampangannya ngomong kan hardtop, itu belilah yang sudah habis direstorasi, jangan restorasi, harganya pasti lebih murah, kualitasnya bisa dilihat. Karena PR-nya adalah satu, tempat restorasi yang bagus itu nggak banyak yang tahu detail bodinya. Terus yang kedua, spare part itu makin susah. Ada beberapa spare part yang nggak ada beli baru, contohnya gini-ginian gini, apalagi yang 1S. Terus kalau kita beli yang sudah jadi itu kita tinggal nilai apakah value-nya sama seharga dengan harga mobilnya. Tips untuk milih hardtop yang pertama yang harus dilihat adalah keoriginalitasnya body. Jadi body itu nomor satu, garis bodinya, titiknya, tebel enggaknya body dan lain-lain sampai cat, itu nomor satu. Nomor dua adalah aksesorisnya.
aksesorisnya lengkap enggak, standar enggak, semakin standar semakin mahal. Yang ketiga adalah mesin, gearbox, suspensi, gardan. Dan itu urusan suspensi itu pasti budgeting karena udah usianya udah harus ganti lah, kira-kira begitu. Terus kalau mau bangun itu boleh aja, tapi saran saya cari yang kolektor item dunia yang bangunnya. Misal seri 43, seri 41, 42. Atau kalau susah cari itu, grade di bawahnya adalah yang kalau kita bangun value-nya itu sama dengan harganya. Misal BJ40, misal FJ40 tahun 82 kanvas gitu. Atau malah justru yang paling the best itu di bawah tahun 65 boleh dibangun. Itu adalah itu value-nya bangun, kita bangun pasti habis banyak. Itu nanti value-nya atau harganya setelah selesai dibangun itu worth it. Jangan yang tanggung-tanggung lah kalau beli atau bangun, apalagi bangun boleh jangan tanggung-tanggung, sayang, mending beli saja.